Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Dewasa Vicky Hadi Wirayuda, NIT 2130591, Prodi TMB 3J dari kelompok 4. Mohon izin Pak, izin menjelaskan sedikit tentang perawatan bogi, gear, box, dan kardan shaft pada lokomotif sesi 300. Perawatan wheelset pada lokomotif sesi 300, yaitu ada pertama alat atau material meliputi kunci pas atau set, mesin assembly roda, mesin bubut roda, penggaris atau jangka sorong, wheel gauge, dan oil. Keterangan: ukur diameter lingkar 2, ukur diameter lingkar plus 2, 3, ukur ketinggian flange 28,5 mm, 4, ukur bidang lingkar 63,5 mm, 5, lebar flank roda 31,9 mm, 6, kedalaman flank roda D 29,4 mm, 7, jarak dari ujung tepi lingkar roda 13 mm. Reprofil permukaan roda. Pertama, cek visual keretakan roda dan axle, lalu cek adanya deformasi pada axle atau roda. Cek roda wheel flat atau spot. Jika panjang wheel spot melebihi kurang 60 mm, maka profil roda wheel spot akan meninggalkan level stress atau tegangan dan dapat menyebabkan roda retak, spalling, runouts. Pengukuran diameter roda. Ukur diameter tapak roda. Jika ada perbedaan reprofil harus dilakukan. Ukur kedalaman flank roda D, lebar flank roda E, dan ketinggian flank roda ditetapkan oleh operator. Jika satu nilai keluar dari toleransi yang diizinkan, perbaikan profil roda perlu dilakukan. Cek jarak punggung roda. Ukur jarak punggung roda ketika wheelset dalam kondisi kosong tanpa beban. Lalu perawatan gearbox pada lokomotif CC 300. Yang pertama, alat atau material, kunci pas atau set, oli SA85W 90 API GL5. B. Aktivitas maintenance. Pertama, pengisian oli meliputi bersihkan area sekitar magnetic bar. 2. Buka magnetic bar dan isi gearbox ke batas maksimal pada gelas duga oli yang dimasukkan menggunakan filter oli transmisi 200 WM filter. Pasang magnetic bar, gunakan seal ring baru, bersihkan gearbox dan sisa-sisa pengisian oli yang berlebih. Lalu cek level oli setelah dilakukan operasional. 2. Kebocoran oli. Cek sisa oli pada labirin seal apakah normal dan tidak berbahaya. 2. Adanya oli yang jatuh pada dinding gearbox mengindikasikan adanya kebocoran dan harus diperiksa kondisi tutupnya. Lalu jika gearbox mengalami pengisian yang berlebihan, ini akan menimbulkan kebocoran saat terjadi kebocoran, cek level oli kembali. 3. Level oli. Jika ketinggian level oli pada marking yang atas atau max, berarti level oli benar. Jika ketinggian level oli di marking yang bawah atau min, maka oli perlu diisi. Lalu jika ketinggian level oli di atas marking yang atas atau melebihi max, kuras oli atau isi ulang pada level yang benar. Pergantian oli gearbox. Bersihkan area sekitar screw plug dan magnetic bar. Lepas screw plug dan kuras oli. Pasang screw plug kembali dengan menggunakan seal ring baru. Lepas magnetic bar. Dalam prosesnya cek adanya kotoran yang lengket di magnet, kotoran yang menempel di magnet dalam kondisi normal dan tidak berbahaya. Isi gearbox dengan oli yang tersaring sampai batas atas pengisian. Screw pada magnetic bar dengan seal ring baru dan kencangkan. Bersihkan gearbox dari sisa pengisian oli. Perawatan kardan shaft pada lokomotif CC 300. Alat atau material tang, grease jenis DIN 51825, oli injection. Aktivitas maintenance. 1. Pelumasan joints. Lumasi masing-masing joint melalui nipel pelumasan sampai pelumasnya terlihat berlebih pada semua ujung sel. Tekanan pelumasan maksimum 15 bar. 2. Koneksi screw dan koneksi flank. Cek koneksi screw dan koneksi flank pada tempat yang benar. Kencangkan ulang jika dibutuhkan. 3. Joint shaft. Cek visual universal joint atau kardan shaft dari kerusakan. 2. Repair cat yang rusak. 4. Pelumasan sliding section kardan shaft. Lumasi masing-masing sliding section
pada universal joint shaft dengan maksimum 40 gram dari kris tekanan pelumas maksimum 15 bar. Perawatan bearing blok pada lokomotif sesi 300. Bearing blok dipasang untuk menghubungkan antara gearbox pada bogi 1 ke bogi 2. Alat atau material kunci pas set. Aktivitas maintenance level oli breaking block lepas screw plug nomor 2 pada gambar di bawah. Oli harus kelihatan di ujung bawah screw plug nomor 2 jika diperlukan isi ulang oli. Cek visual bearing block dari kontaminasi, kerusakan akibat dari luar komponen yang tidak kencang. Keterangan 1 oli fill hole, monitoring hole, dan 3 oli drain hole. Mengisi oli bearing block, lepas screw plug oil filler hole. 2. Lepas screw plug oil level monitoring hole. 3. Isi oli ke dalam screw plug filler hole sampai oli keluar dari screw plug oil monitoring hole. Bearing block diisi dengan oli sebanyak kurang lebih 3,8 liter untuk bearing block posisi terbalik. Sisipkan screw plug 1 dan 2 dengan sel baru. 3. Mengisi ulang oli bearing block. Lepas screw plug, buka screw plug dan kuras oli. 3. Sisipkan screw plug dengan sel baru. 4. Isi oli ke lubang screw plug sampai oli terlihat pada oli level monitoring hole. Terakhir, sisipkan screw plug dengan sel baru. Perawatan journal bearing pada lokomotif cc 300. Journal bearing yang dipakai adalah tipe non-lubrication atau NFL standar AAR kelas D. Alat atau material kunci ring, topas, mesin press bearing, hammer. Aktivitas maintenance yang pertama, temperatur kerja. Temperatur 200 derajat Fahrenheit adalah indikasi panas yang menandai pirometer. Satu pengukur temperatur tinggi harus digunakan untuk mengecek temperatur bearing setelah detektor elektronik telah menunjukkan indikasi kenaikan temperatur. Apabila ditemukan temperatur yang lebih batas, tidak ada pelumasan selain dengan AAR roller bearing grease harus diterapkan kecuali bearing yang nampak jelas mempunyai temperatur yang berlebihan. 2. Kebocoran grease. Ketika bearing ditemukan terlalu sering terlihat bocor, cek untuk seal yang longgar. Kalau seal tidak longgar, maka pertimbangan yang harus diberikan saat memenuhi perlengkapan dan pelumasan yang terakhir. Kalau grease telah ditambahkan pada saat 6 bulan yang lalu, kebocoran bisa menunjukkan perlunya pelumasan kembali atau grease telah ditambahkan 2 atau lebih waktu. Kebocoran bisa disebabkan oleh kelebihan grease pada bearing. Grease tidak boleh ditambahkan, penambahan grease akan mempengaruhi kebocoran. Gosoklah bearing sampai bersih. Inspeksi berikutnya akan menentukan apakah perhatian lebih lanjut diperlukan. Kelebihan pelumasan harus dihindari dan kelebihan dari pelumas akan menyebabkan perawatan train brake plus rem block pada lokomotif cc 300. Jumlah train brake 6 unit per bogi dengan susunan 2 unit tread brake dilengkapi parking brake dan 4 unit tread brake tidak dilengkapi parking brake. Alat atau material kunci ring pas, set, hammer. Lalu aktivitas maintenance pertama, cek instalasi tread brake. Instalasi tread brake dengan bogi frame apakah terdapat baut pengikat yang mundur atau bracket penahan tread brake ke bogi frame terdapat keretakan. 2. Cek fungsi kerja tread brake. Fungsi kerja pada saat braking atau rilis. Cek fungsi kerja manual rilis pada tread brake. Rim block yang dipakai terbuat dari bahan komposit. Alat atau material kunci pelepas rem block, hammer, dan pin bar. Aktivitas maintenance, cek ketebalan rem block. Jika ketebalan rem block kurang dari 10 mm, ganti dengan yang baru. Ketebalan rem block mengacu pada sisi rem block yang mempunyai ketebalan paling rendah atau minimum. Perawatan lateral rubber stopper pada lokomotif cc 300. Lateral rubber stopper berfungsi untuk meredam gerakan arah melintang. Terdapat 4 buah rubber stopper dalam satu bogi. Alat atau material kunci pas, touring set, plat atau sim. Aktivitas maintenance. 1. Cek kondisi rubber. Kondisi rubber tidak kaku, tidak terdapat keretakan. 2. Cek ketebalan rubber. Ditemukan pemisahan sisi samping atau retak permukaan rubber lebih dari 5 mm. Periode pakai melebihi 2 tahun, kekakuan bekas berubah lebih keras. Berat penyangga karet berubah menjadi 45 mm. Nilai ini adalah 90% dari tinggi asli 50 mm karena abrasi.
Perawatan damper, coil spring, traction rod, dan trailing arm pada lokomotif sesi 300. Vertikal, lateral, dan primer damper ini yang terdapat pada bogi berfungsi untuk menanggung beban dan meredam getaran pada terdapat 4 buah primer damper dan 2 buah lateral damper dan 2 buah vertikal damper. Alat atau material kunci pas, aktivitas maintenance, cek damper dari kerusakan, tidak terdapat cacat dan kebocoran oli, ganti damper jika tidak berfungsi secara maksimal. Coil spring suspensi primer dan suspensi sekunder. Coil spring yang terdapat pada bogi ini berfungsi untuk menanggung beban dan meredam getaran pada terdapat 4 buah primer damper dan 2 buah lateral damper dan 2 buah vertikal damper. Alat kunci pas dan lifting check. Aktivitas maintenance cek damper dari kerusakan tidak terdapat yang solid dan patah. Traction rod dan trailing arm. Komponen ini pada bogi berfungsi untuk meneruskan gaya aksi dan pengereman antar car body dan bogi. Terdapat 1 buah traction rod, 6 buah trailing arm, dan 1 bogi. Alat atau material kunci pas. Yang kedua, aktivitas maintenance, cek rubber dari kerusakan, tidak terdapat cacat, ganti traction rod atau trailing arm jika rubber terkelupas melebihi 1/4 bagian luasan rubber. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.